Pada tahun 1997, seorang perempuan Prancis bernama Jeanne Calment meninggal pada usia 122 tahun, 164 hari, membuatnya tercatat sebagai orang tertua di dunia. Usianya sangat menakjubkan, sampai seorang jutawan menjanjikan $1 juta bagi siapapun yang bisa hidup lebih lama. Kenyataannya, hidup sampai seusia itu atau lebih tua adalah prestasi yang hanya bisa dicapai oleh sedikit orang, atau bahkan tak seorang pun. Tubuh manusia tidak diciptakan untuk mengalami penuaan ekstrim. Harapan usia kita sekitar 90 tahun. Apakah arti penuaan sebenarnya? Dan bagaimana proses ini merintangi upaya tubuh untuk tetap hidup? Secara intuitif, kita paham arti penuaan. Bagi beberapa orang, penuaan berarti menjadi dewasa. Bagi sebagian lainnya, yaitu menjadi tua. Yang pasti, sulit mencari definisi ilmiahnya. Yang kita tahu, penuaan muncul saat proses intrinsik dan interaksi dengan lingkungan, seperti sinar matahari dan racun di udara, air, serta makanan kita, sehingga menyebabkan perubahan struktur dan fungsi molekul dalam sel tubuh kita. Perubahan itu lantas menyebabkan kemunduran dan selanjutnya kegagalan organisme secara keseluruhan. Pertama, seiring berjalannya waktu, tubuh kita menimbun kerusakan gen dalam bentuk DNA. Hal ini terjadi secara alami ketika DNA membelah diri, tapi juga dalam sel yang tidak membelah. Organel yang disebut mitokondria terutama rentan pada kerusakan ini. Mitokondria menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP, sumber energi utama untuk semua proses sel. Mitokondria juga mengatur berbagai aktivitas sel yang berbeda dan berkontribusi dalam kematian sel terprogram. Jika fungsi mitokondria menurun, maka sel dan seterusnya termasuk seluruh organ juga akan rusak. Perubahan lain muncul pada pola ekspresi gen, juga disebut sebagai perubahan epigenetis, yang mempengaruhi jaringan dan sel tubuh. Gen yang diam atau kurang ekspresif pada bayi yang baru lahir menjadi kentara pada orang tua dan menyebabkan munculnya penyakit degeneratif seperti Alzheimer yang mempercepat penuaan. Bahkan jika kita bisa menghindari perubahan gen berbahaya ini, sel kita sendiri tidak bisa menyelamatkan kita. Faktanya tetap bahwa kemampuan sel untuk membelah diri serta inti dasar kehidupan menurun seiring kita menua. DNA dalam sel kita dikemas dalam kromosom, dengan area pelindung di tiap ujungnya yang disebut telomer. Telomer memendek setiap kali sel membelah diri. Saat telomer menjadi sangat pendek, sel berhenti membelah diri dan mati, memperlambat kemampuan tubuh untuk memperbaharui diri. Saat kita tua, sel pun bertambah uzur, proses yang menghentikan siklus sel dalam kondisi bahaya, seperti ketika sel kanker menyebar. Tapi, respon ini juga menguat saat kita menua, menghentikan pertumbuhan sel dan memangkas kemampuan membelah diri. Penuaan juga terkait dengan sel induk yang terdapat di banyak jaringan, dan memiliki sifat membelah tanpa batas untuk mengganti sel-sel lain. Saat kita menua, sel induk berkurang jumlahnya dan cenderung kehilangan potensi membelah diri, yang berpengaruh pada pembaharuan jaringan dan perawatan fungsi asli organ. Perubahan lain berpusat pada kemampuan sel untuk berfungsi dengan baik. Perubahan lain berpusat pada kemampuan sel untuk berfungsi dengan baik. Saat kita menua, kemampuan sel mengontrol kualitas protein melemah yang menyebabkan penumpukan nutrisi rusak dan mungkin berbahaya. Komunikasi antar sel juga menjadi lambat dan pada akhirnya melemahkan kemampuan fungsional tubuh. Masih banyak yang belum kita pahami tentang penuaan. Pada akhirnya, apakah panjangnya usia ditentukan oleh makanan, olahraga, obat, atau faktor lain? Akankah teknologi masa depan seperti non-bot untuk perbaikan sel atau terapi gen bisa memperpanjang usia? Apakah benar kita ingin hidup lebih lama lagi? Berawal dari 122 tahun sebagai inspirasi, tak ada yang tahu kemana keinginan tahuan membawa kita.